Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa bil qawli wal 'amali kamila وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. اللهم ارزقنا حج بيتك المحرم والعمر المتقبلة. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Bulughah karya Al-Imam Ibn Mulaqqin wafat 1804 rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan hadis-hadis dalam kitab Muamalat. Maka sekarang kita melanjutkan hadis-hadis dalam kitab ibadat yang kemarin. Maka sekarang kita lanjutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kitab muamalat, yaitu muamalah maliyah yang berkaitan dengan harta, jual beli dan sejenisnya. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. كتاب البيع, kitab tentang jual beli. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam Innallaha wa rasulahu akrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya dia sami'a mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda amal fathi pada tahun Fathu Makkah, yaitu tahun 8 Hijriyah. Apa kata beliau? Inna sesungguhnya Allah itu wa rasulahu dan Rasulullah itu harrama, keduanya mengharamkan, yaitu Allah dan Rasulnya, bai'a menjual, al-khamri minuman keras, wal maitati dan bangkai, wal khinziri dan babi, wal asnami dan berhala atau arca. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa ada 4 barang yang tidak boleh dijual. Yang pertama minuman keras karena memabukkan, yang kedua bangkai karena najis, yang ketiga babi karena memadharati, yang keempat berhala atau patung karena merusak agama atau merusak akidah. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa dari hadis ini bisa diambil 2 pelajaran. Pelajaran pertama yang tadi ya, 4 barang ini haram diperjualbelikan. Pelajaran yang kedua lebih umum daripada lafalnya, yaitu segala yang bersifat sama. Al-khamr ini penyebab diharamkannya karena dia merusak akal atau menyebabkan hilangnya akal. Maka semua yang merusak akal atau menghilangkan, melenyapkan akal, hukumnya disamakan dengan khamr. Contohnya apa? Misalnya hashish. Hashish ini artinya ganja. Ini tidak termasuk khamr karena khamr ini satu cairan, sementara hashish ini satu benda padat. Tetapi hukumnya disamakan oleh para ulama karena hikmahnya atau ilatnya, sebabnya itu sama. Kemudian al-maitah bangkai ini ilatnya diharamkan karena dia adalah najis, sehingga segala yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya pipis manusia, tai manusia, ini najis semuanya, tidak boleh diperjualbelikan. Gelangan apa jeglek kok? Nah, kalau gelangan insya Allah suara saya masih terdengar ya?
Yang penting tidak ada yang rame-rame. Baik, kalau ada genset silahkan kita lanjutkan sambil menunggu. Untuk al-maitah, maka ini setiap yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga tai manusia tidak boleh diperjualbelikan, tai babi tidak boleh diperjualbelikan. Meskipun ada manfaatnya untuk pupuk atau rabuk, tapi karena najis haram. Adapun tai sapi, tai kambing maka masih bisa diperjualbelikan karena suci, karena dagingnya halal dimakan maka tainya suci. Kemudian khinzir babi ini ilat diharamkannya karena dia madarat. Karena ternyata dalam dagingnya babi itu ada mengandung bakteri-bakteri yang apabila kita memakannya maka bakteri itu akan merusak tubuh manusia. Nah, maka setiap yang bersifat memadarati ini tidak boleh untuk diperjualbelikan. Kemudian yang keempat itu adalah berhala atau arca. Ini ilatnya karena dia merusak akidah manusia umat Islam, sehingga setiap yang merusak akidah atau agama umat Islam tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya misalnya buku-buku yang isinya kepornoan, nah, itu merusak agama manusia. Contoh yang lain, buku-buku yang isinya kesyirikan, nah, ini tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga termasuk perbintangan yang mengandung syirik ya. Kalau kamu lahirnya adalah bulan ini maka bintangmu ini tidak boleh begini ya. Ini semuanya kesyirikan, tidak boleh diperjualbelikan karena bisa merusak agama atau akidah umat Islam. Nah, sehingga ringkasnya hadis ini ada mantuknya, ada mafhumnya. Mantuk itu adalah apa yang disabdakan oleh Nabi. Yang disabdakan Nabi 4 tadi, barang-barang yang 4 tadi. Adapun mafhumnya apa yang tidak disabdakan Nabi tapi bisa dipaham dari sabda Nabi. Atau istilah kita yang biasa kita pakai, ada tekstual, ada kontekstual. Ya, ada teksnya, ada konteksnya. Ya, teksnya itu yang disabdakan, konteksnya itu yang dipaham dari apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran juga bahwa yang bisa mengharamkan itu hanya dua, Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan disambung. Ada yang mau dikurangi? Betul? Kalau ada yang mau dikurangi, monggo dikurangi dulu supaya rapi. Sahur. Baik, ini dalam surat At-Taubah kita temukan makna yang sama dengan hadis ini, yaitu Allah mengatakan qatilu, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Nah, berarti yang berhak mengharamkan satu adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak boleh kita hanya mencukupkan diri dengan Quran, tidak menerima apa yang diharamkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah sudah mengancamkan, beliau mengatakan, ala ketahuilah inni utitul kitab, saya diberi Al-Quran, wa mithluhu ma'ahu, dan ada yang semisal Al-Quran bersama dia, yaitu As-Sunnah. Nah, sehingga apa yang diharamkan oleh Quran kita katakan haram, apa yang diharamkan oleh Nabi juga kita katakan haram. Ya, tidak bisa kita pisah-pisahkan antara keduanya. Maka di sini Allah dan Rasulnya semuanya mengharamkan 4 ini. Kita lanjutkan 292. Wa an Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu. Monggo. Wa an Abi Mas'udin Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an utamatil kafir wa mahkil kafir wa qurbanil kafir. Rasul sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang an dari 3. Yang pertama thamani, harganya, al-kalbi, anjing. Yang kedua wa mahri, dan maharnya, maksudnya upahnya, al-baghi, pelacur.
Yang ketiga wa hulwani, dan upahnya al-kahini, dukun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan haramnya 3 perbuatan ini, yaitu menjual anjing, berzina, dan mendukun. Maka hasilnya haram. Ada kaidah mengatakan ma tawallada min haramin fa haramun, sesuatu yang terlahir dari yang haram maka juga haram. Atau ma tafarra'a min haramin fa huwa haram, sesuatu yang bercabang dari yang haram maka juga haram. Nah, kita perhatikan 3 ini semuanya haram. Anjing haram dimakan kan? Nah, berarti uang yang dihasilkan dari anjing, bercabang dari anjing tadi, berarti haram. Zina haram kan? Berarti uangnya juga haram. Mendukun haram kan? Berarti uangnya juga haram. Itulah makna ma tafarra'a min haramin fa huwa haram. Yang bercabang dari sesuatu yang haram maka juga haram juga. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, nah Ustaz, masih ada masalah lagi? Yang perlu dilakukan apa? Apa dimatikan? Dimatikan juga nggak apa-apa. Berikut, dimatikan alatnya atau dimatikan lampunya? Dimatikan lampunya berarti kita bergelap-gelap. Nah, dimatikan alatnya nggak apa-apa, yang penting paham. Baik, kita ambil beberapa faedah ya. Faedah yang pertama, perawi di sini namanya Abu Mas'ud Al-Badri. Di sini tidak ada kata-kata Al-Badri, bisa ditambahkan sendiri. Al-Badri untuk Abu Mas'ud ini menurut mayoritas ulama dia bukan orang yang pernah ikut perang Badar, tapi rumahnya di Badar. Seperti misalnya panjenengan rumahnya di Waru, maka disebut Al-Warwi. Kalau di rumahnya di Badar berarti Al-Badri. Tapi menurut Imam Bukhari, Abu Mas'ud ini memang pernah ikut dalam perang Badar, sehingga disebut sebagai Al-Badri sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Jadi diperselisihkan oleh para ulama. Faedah yang kedua, harganya anjing kan haram. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan anjing yang dihalalkan? Misalnya anjing untuk berburu, itu kan dihalalkan. Apakah juga dihalalkan untuk memperjualbelikan? Nah, di sini terjadi perselisihan di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan haram mutlak karena di sini tidak disebutkan pengecualian. Sebagian ulama mengatakan ini hanya untuk anjing-anjing yang haram dipelihara. Tapi anjing yang halal dipelihara berarti halal juga untuk diperjualbelikan. Karena kaidahnya tadi, sesuatu yang bercabang dari yang haram berarti haram. Nah, kalau bercabang dari yang halal berarti halal. Boleh kita memelihara anjing pemburu, berarti boleh untuk diperjualbelikan. Dan saya mengikuti pendapat yang memperbolehkan. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, naha an thamanil kalbi illa kalbas saidi. Nabi melarang dari harga anjing selain anjing untuk berburu. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Tapi perselisihan ini tetap ada karena para ulama berselisih pendapat tentang derajat hadis riwayat Tirmidzi tersebut. Bagi yang mengatakan hadisnya sahih, ya berarti otomatis bisa dijadikan dalil. Bagi yang berpendapat hadisnya tidak sahih, ada juga yang mendhaifkan hadis tadi, berarti otomatis tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, saya ngikut Syekh Albani yang mensahihkan hadis itu, berarti boleh kita untuk memperjualbelikan anjing yang dihalalkan oleh Islam untuk dipelihara. Tapi tetap ya, fihi khulfun, di dalamnya ada perselisihan pendapat para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Kemudian faedah berikutnya,
Orang melacur itu uang hasil lacurannya haram. Tapi kalau orang melacur tadi kemudian beli barang dari kita, misalnya beli spray atau beli apa makanan, maka uang dia itu kepada kita adalah halal. Jadi jalur menuju ke dia haram karena jalurnya zina, jalur kepada kita halal karena jalurnya adalah jual beli. Sama juga maling, ada orang maling sudah dapat duit kemudian beli sesuatu dari warung kita, ini kita tidak menanggung dosanya si maling tadi. Allah mengatakan la taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tidak menanggung dosanya orang lain. Nah, sehingga dia maling itu urusan dia, kita tidak ikut maling, kita hanya menjual barang yang halal. Faedah berikutnya dari hadis ini diambil pelajaran, berarti anjing itu haram untuk dimakan. Kok bisa? Karena Nabi bersabda, sesuatu yang diharamkan untuk dimakan, diharamkan juga uang jual belinya. Nah, di sini diharamkan uang jual beli anjing, berarti anjing haram dimakan. Sehingga pendapat yang mengatakan anjing halal itu sangat-sangat tidak benar karena bertentangan dengan hadis ini. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Innallaha idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama tsamanah." Kalau Allah mengharamkan memakan sesuatu, maka Allah pun mengharamkan harganya juga. Nah, di sini harganya diharamkan, berarti dimakannya juga diharamkan. Apakah ada ulama yang menghalalkan anjing? Ada. Namanya Imam Laits. Dia mengatakan bihilli al-kalb, halal anjing. Tapi pendapat ini pendapat yang syadz, jangan dipakai. Jadi ceramah saya jangan dipotong ya. Halal kata Imam Laits, dipotong, ngawur itu. Ini pendapat yang syadz, yang nyeleneh, jangan dipakai. Haram. Tidak boleh makan anjing dan jangan mencoba-coba makan anjing. Berikutnya 293, monggo. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an harati illa faqala wa taqratu su'al wa idha'atil mal. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha melarang an dari salasin, 3 perkara. Yang pertama, qila dikatakan, wa qala dan berkata. Yang kedua, wa kasrati dan banyaknya as-su'ali, bertanya. Boleh juga diartikan dan banyak meminta. Yang ketiga, wa idha'ati dan menyia-nyiakan al-mali, harta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan bab jual beli adalah idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Apa contohnya menyia-nyiakan harta? Contohnya kita membeli sesuatu yang haram. Jadi kita mengeluarkan duit untuk membeli gitar. Nah, ini berarti menyia-nyiakan harta. Karena gitar haram malah kita beli. Berarti uang yang kita keluarkan untuk beli gitar tadi ini adalah uang yang kita sia-siakan. Jadi hukumnya apa? Hukumnya bisa haram, bisa halal, tergantung bagaimana menyia-nyiakan harta tadi. Kalau membeli sesuatu yang tidak begitu penting, tapi kita beli karena pengen, karena banyak iklan masuk di WA, akhirnya pengen, padahal sebenarnya nggak begitu penting. Nah, maka itu bisa dimasukkan pada idha'atil mal, tapi tidak sampai derajat haram ya, karena hartanya masih halal untuk kita beli. Tapi kalau yang dibeli ini adalah sesuatu yang haram, maka di sini idha'atil malnya adalah sesuatu yang haram hukumnya. Makanya para ulama mencontohkan idha'atil mal ini bermacam-macam. Contohnya yang pertama, sarfuhu fi ghairi hillih, yaitu menggunakan untuk sesuatu yang tidak halal. Ikut mancing di tempat pancingan itu, bayar masuk 30.000, bisa untung bisa rugi. Kalau dapat ikan banyak untung, kalau tidak dapat ikan banyak rugi. Nah, ini judi seperti ini haram. Kemudian contoh yang kedua, ta'riduhu lil fasad, melakukan sesuatu yang bisa merusak harta kita, nah, maka juga tidak diperbolehkan. Sehingga termasuk di dalamnya adalah apa yang dikatakan oleh Nabi, la turqibu la tu'miru, jangan melakukan pemberian secara umrah,
yaitu mengatakan kepada temannya, a'martuka, saya berikan ini barang seumur hidupmu, pengennya kembali lagi. Kata Nabi, nggak bisa kembali, sudah otomatis menjadi milik orang yang diberi tadi, sehingga dianggap sebagai merusak harta sendiri karena sudah tidak bisa kembali ke orang yang memberi. Contoh yang ketiga misalnya as-sarf fi infaqihi bitawassu' fil maqa'im al-ladzizah, yaitu kita berlebih-lebihan dalam membeli makanan-makanan yang lezat-lezat, membeli baju-baju yang indah-indah, membeli kendaraan-kendaraan yang mewah-mewah. Nah, tawasuk seperti ini termasuk berlebihan, tapi sifatnya belum sampai kepada derajat haram, sifatnya adalah hukumnya makruh saja. Maka dari contoh-contoh yang diberikan oleh para ulama ini, idaatul mal itu bisa haram, bisa makruh, ya tergantung apa yang dilakukan. Nah sekarang dua larangan pertama, qila wa qala dan kasratis soal, apakah hukumnya makruh ataukah haram? Sama Pak, apa yang dilakukan dulu? Kalau yang dilakukan sampai derajat haram, berarti larangannya di sini haram. Kalau yang dilakukan hanya derajat makruh, berarti larangan di sini adalah makruh. Contohnya qila wa qala dicontohkan oleh para ulama, misalnya ma la faidata fi, sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk dibicarakan. Nah, ini tidak sampai haram, Pak. Bicarakan masalah bola misalnya, apa ada manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Masalah apa? Pertandingan sepak bola yang di luar negeri, enggak ada manfaatnya itu, tapi banyak orang yang membicarakan. Nah, ini termasuk qil wa qal, dikatakan dan berkata. Artinya apa? Perkataan-perkataan yang tidak ada faedahnya. Contoh yang kedua, au madiyan, atau sesuatu yang sudah lewat, ya. Dikatakan ada orang mengatakan begini, sudah lewat zaman dulu. Ada orang berkata begini, sudah lewat zaman dulu. Yang enggak ada kaitannya dengan kita. Berarti sama juga dengan contoh yang pertama tadi, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, maka ini contoh-contoh dari qila wa qala yang tidak sampai dosa tetapi derajatnya adalah makruh, sehingga tetap dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun larangan yang kedua, kasratis soal, banyak bertanya. Dicontohkan oleh para ulama adalah as-su'al amma la ya'ni, bertanya dari sesuatu yang tidak ada gunanya untuk ditanyakan. Contohnya seperti su'ali Bani Israel, pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bertanya kepada Nabi Musa, Allah suruh menyembelih sapi warnanya apa? Ini gak penting. Sapi ya sapi, ya. Sapi itu biasanya warnanya kulitnya putih, ya sudah, ambil sapi putih, selesai. Atau kalau banyak coklat, ya berarti ambil sapi coklat, selesai. Ini pertanyaan yang tidak ada gunanya seperti ini, termasuk dari kasratis soal, banyak bertanya. Boleh juga diartikan kasratis soal, banyak meminta, minta orang. Padahal tidak perlu untuk meminta, tapi karena kebiasaannya minta. Seperti orang-orang yang suka kelilingan di kampung-kampung itu, ternyata rumahnya sudah bagus, sudah keramik, tapi masih minta kelilingan karena sudah terbiasa minta-minta. Mungkin dulu ketika miskin dia terbiasa minta-minta, ternyata hasilnya besar, akhirnya setelah cukup masih minta-minta. Ini termasuk kasratis soal, banyak minta-minta seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau itu apakah termasuk yang haram ataukah termasuk yang makruh? Saya meyakini orang yang minta-minta kelilingan itu, kalau dia sudah cukup, maka hukumnya haram, Pak. Karena Rasulullah bersabda bahwa orang yang minta-minta akan mencatar wajahnya besok di akhirat. Yaquddu bihar rajul wajhahu, wajahnya akan dia cakari sendiri sampai dagingnya habis di hari kiamat. Nah, ini berarti termasuk siksaan dari Allah. Nah, sesuatu yang disiksa berarti hukumnya haram. Nah, maka ringkasnya kata-kata naha dalam hadis ini, Nabi melarang, ini bisa haram, bisa makruh, tergantung apa yang dilakukan. Qila wa qalanya isinya apa, kasrata soalnya bagaimana, idaatul malnya juga bagaimana. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan tiga hal ini atau melarang tiga hal ini, tapi lafalnya bukan naha, tapi lafalnya adalah kariha. Dan di situ uniknya disebutkan dua. Harama, Nabi mengharamkan, wa kariha, dan Nabi membenci. Nah, berarti yang pertama adalah haram, yang kedua adalah makruh.
Terus setelah beliau menyebutkan yang makruh tadi, yang disebutkan adalah 3 ini: qila wa qala, kathratus su'al, wa idha'atul mal. Makanya sebagian ulama atau sebagian masyayikh ketika menjelaskan hadis tersebut, beliau mengatakan ini 3 hukumnya makruh. Tapi ternyata setelah kita lihat contoh-contohnya para ulama, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, sehingga tergantung apa yang dilakukan tadi, bisa haram, bisa makruh. Sampai di sini sudah selesai pembahasan pertama tentang kitabul buyu secara umum. Kemudian beliau membahas bab baru, bab riba, bab tentang riba. Kaum muslimin rahimakumullah, riba itu dosanya besar karena hanya satu dosa di dalam Al-Quran yang ditantang untuk perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu riba. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 279 Allah mengatakan, "Dzaru ma baqiya minar riba," tinggalkan riba. "Fa illam taf'alu fa'adhinu biharbin minallahi wa rasulih." Kalau nekat tidak meninggalkan riba, maka umumkanlah ada perang besar dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu-satunya dosa yang ditantang perang dalam Al-Quran melawan Allah. Nah, pertanyaan, bisakah melawan Allah kemudian menang? Tidak mungkin, Pak. Allah pencipta semesta alam, alam semesta. Kita perang melawan Allah, gimana? Nah, kita yang menciptakan kita adalah Allah. Nah, maka riba ini jangan main-main. Okay? Ngambil uang dari bank, minjem berarti. Kalau nanti kembalinya harus lebih, itu berarti kita sudah melakukan transaksi riba. Banknya dosa besar, kitanya juga dosa besar. Atau kita nabung di bank, kemudian di situ setiap bulan ada bunganya, nah itu riba juga ini. Maka kalau mau menabung di bank karena kita membutuhkan, misalnya terpaksa membutuhkan, ya silahkan dipilih yang wadiah, yang titipan murni, tidak ada ribanya di situ. Malah mungkin uang kita berkurang karena kita membayar adminnya, karena dianggap mereka menjaga uang kita sehingga mereka berhak ngambil sedikit dari jasa penjagaan tadi. Jadi tidak ada bunganya, malah ada pengurangannya. Nah, itu yang lebih aman daripada kita mempunyai yang ada ribanya, ada bunganya. Ini betul-betul perlu diperhatikan karena ternyata masih banyak orang Islam dia itu bertransaksi riba. Tadi saya salat asar ke masjid, itu ada ibu-ibu di pinggir jalan itu ngobrol-ngobrol dengan tetangganya, kayaknya membicarakan kerabatnya. Dia mengatakan, "Wis tak larang ojo njilih neng bank." Nah, padahal keluarga muslim pakai jilbab. Nah, tapi ternyata masih ada saja orang-orang yang muslim tapi masih pinjam uang dari bank, padahal tahu bahwa itu ada ribanya. Ini dosanya besar di hadapan Allah, ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jual beli itu rata-rata haramnya karena 3 sebab. Yang pertama adalah karena riba, yang kedua adalah karena gharar atau spekulasi, yang ketiga adalah karena zalim. Nah, maka kita bahas sekarang yang pertama, yaitu riba. Monggo. wal guru bil gudi riba illa an masya'ir bisair riba illa an wa tamru bisamri riba illa an sama. Okay. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu emas bil wariqi ditukar dengan perak, riban itu namanya riba. Illa kecuali ha'a wa ha'a, ambillah dan ambillah." Maksudnya kontan. Penjual mengatakan ambillah, pembeli mengatakan ambillah. Nah, berarti kontan semua. Wal burru dan gandum bur bil burri ditukar dengan gandum bur, itu juga riba. Illa kecuali ha'a wa ha'a, ambillah dan ambillah alias kontan. Wa syairu dan gandum syair bis syairi ditukar dengan gandum syair.
Kalau sekarang ya beras ditukar dengan beras. Riban itu adalah riba illaha awaha, kecuali ambillah dan ambillah alias kontan. Watamru bitamri, dan kurma ditukar dengan kurma. Riban adalah riba illa, kecuali awaha, ambillah dan ambillah alias kontan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sebelum dijelaskan hadis ini perlu diketahui bahwa riba ada dua macam. Yang pertama riba dain, yang kedua riba ain. Riba dain pakai dal. Dain artinya utang. Riba utang adalah riba seperti kita pinjam dari bank, ngambil 1 juta kembalinya 1 juta lebih. Nah, itu riba dain. Yang kedua riba ain. Ain pakai ain ya. Nah, maka riba ain itu adalah riba yang disebutkan dalam hadis ini. Riba pada barang-barang ribawiyat. Istilahnya para ulama, barang-barang ribawiyat. Barang-barang ribawiyat ada 6 yang disebutkan oleh Nabi SAW. 6 ini perinciannya, 2 adalah mata uang, 4 adalah makanan. Mata uang emas sama perak, makanan bur, syair, dua-duanya adalah gandum yang berbeda, kemudian tamar, korma, kemudian milah, garam. Nah, dalam hadis ini tidak disebutkan satu, yaitu apa? Garam. Yang lain-lainnya sudah disebutkan dalam hadis ini, sehingga tinggal ditambahkan sendiri al-milah, garam, karena belum disebutkan dalam hadis ini, karena ini adalah hadisnya ringkasan. Nah, kapan barang-barang ribawiyat yang 6 ini menjadi riba? Apabila kita tukar dengan yang sejenis sementara timbangannya tidak sama, ini riba. Beras dengan beras, 1 kilo ditukar 1,5 kilo, ini riba. Emas dengan emas, 1 gram ditukar 1,5 gram, ini riba. Misalnya anting-antingnya sudah lama ya, kemudian ditukar dengan anting-anting baru. Anting-anting baru 1 gram, anting-anting lama 1,5 gram, ini riba, nggak boleh. Jadi kalau 1 gram ya harus 1 gram. Sekarang diakali 1 gram plus uang, riba uangnya, nggak boleh. Jadi anting-anting yang lama 1 gram, kemudian kita tukar dengan anting-anting yang baru 1 gram juga, tapi kita harus nambah 100.000, 100.000-nya riba. Jadi supaya tidak riba, bagaimana? Anting-anting yang lama dijual dulu ke toko emas tadi, sudah dapat uang, baru kemudian kita dengan uang tadi beli emas yang baru. Nah, ini praktek di masyarakat perlu diperbaiki, karena yang saya dengar katanya kalau bawa emas yang lama itu langsung tukar tambah dengan emas yang baru. Nah, ini praktek yang salah, ini termasuk riba yang diharamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau satu jenis lagi. Kalau apa? Satu jenis. Kalau ini 2 jenis, yaitu misalnya di sini adzhab bil warik, emas ditukar dengan perak, maka di sini tidak harus sama timbangannya karena jenisnya berbeda. Yang penting hanya satu syarat saja, yaitu harus kontan. Emasnya ada, peraknya ada, kontan. Adapun timbangannya tidak sama, nggak apa-apa. Emasnya 1 gram, peraknya 2 gram atau 10 gram, silahkan, karena 2 jenis yang berbeda. Nah, sekarang kita jual beli tidak pakai emas perak, tapi kita pakai rupiah. Maka kalau rupiah ditukar dengan rupiah, baru dengan kuno, ini harus sama. 10.000 ya 10.000. Tapi kalau uang rupiah ditukar dengan real, nah silahkan tidak sama, nggak apa-apa. Misalnya sekarang real itu 4.000 nilainya, nah kita tukar 1 real, ternyata dia mintanya 5.000, nggak apa-apa. Atau mintanya 3.000, nah silahkan, nggak ada masalah ya. Yang penting harus kontan, karena ini adalah sama-sama mata uang. Maka ringkasnya, kalau satu jenis syaratnya harus 2, harus sama timbangannya dan harus sama-sama kontan. Tapi kalau dia itu 2 jenis yang berbeda, tapi satu ilat, yaitu sama-sama mata uang atau sama-sama makanan, ini syaratnya hanya 1, yaitu harus kontan. Timbangannya berbeda, tidak ada masalah. Misalnya kita bawa beras ketan ditukar dengan beras biasa nasi itu. Nah, ini 2 jenis yang berbeda, beras ketan dengan beras nasi. Nah, sehingga boleh beda timbangannya, tapi harus kontan jual belinya tersebut atau tukar menukarnya tersebut. Adapun kalau ilatnya beda, kita bawa emas atau bawa rupiah dan kita membeli beras, nah, ini ilatnya beda. Satunya ilatnya makanan, satunya ilatnya mata uang. Nah, di sini tidak ada syarat apapun. Okay.
timbangan uangnya dengan berasnya tidak harus sama dan tidak harus kontan. Kita beli beras tapi uangnya belum ada, masih di rumah, silakan. Kita beli beras tapi uangnya kurang, mestinya 15.000, kita bawa 10.000, nah berarti masih utang 5.000, nggak masalah, karena ini berbeda ilatnya tadi, dan ini sudah sering kita bahas. Monggo. Wa an Abi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u dhahaba bil-dhahabi illa mithlan bil-mithli wa la tushibhu ba'daha 'ala ba'd wa la tabi'u al-wariqa bil-wariqi illa mithlan bil-mithli wa la tushibhu ba'daha 'ala ba'd wala tabi'u minha ghaiban binatihi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi'u, janganlah kalian menjual, maksudnya menukar, az-zahaba, emas, bil-zahabi, dengan emas, illa, kecuali mithlan bimithlin, semisal dengan semisal, yaitu sama-sama timbangannya 1 gram 1 gram, sekaligus harus kontan sesuai hadis yang sebelumnya tadi. Wala tushifu, dan janganlah kalian menambah ba'daha, sebagiannya, ala ba'din, atas sebagian yang lain. 1 gram ditukar 2 gram, haram, namanya apa? Riba ain, riba mata uang. Wala tabi'u, dan janganlah menjual al-wariqa, perak, bil warik, ditukar dengan perak, illa, kecuali mithlan bimislin, semisal dengan semisal, yaitu sama timbangannya. Wala tusifu, dan janganlah menambah ba'daha, sebagiannya, ala ba'din, atas sebagian yang lain, karena kalau ditambah berarti riba ain. Wala tabi'u, dan janganlah kalian menjual minha, darinya emas perak tadi, ghaiban, yang gaib, binajizin, dengan yang hadir, alias satunya kredit, satunya kontan, tidak boleh. Uangnya ada tetapi emasnya tidak ada, ini nggak boleh. Atau emasnya ada tapi uangnya belum ada, tidak boleh. Sehingga termasuk dalam hal ini adalah jual beli emas secara online, ini haram, karena kita sudah ngirim duit masuk ke rekening penjual, sementara emasnya masih proses perjalanan dikirim, mungkin 3 hari, mungkin 4 hari, mungkin 1 pekan, 1 bulan, ya. Nah, maka ini berarti satunya gaib, yaitu tidak ada di depan kita, satunya najis, yaitu satunya ada di depan kita, yaitu uangnya sudah masuk ke rekening tadi. Nah, maka tidak diperbolehkan, karena termasuk dari sesuatu yang dilarang di dalam Islam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini sudah selesai, dan beliau hanya menyebutkan 2 hadis tentang riba ain. Beliau tidak menyebutkan tentang riba dain. Kenapa riba dain tidak beliau sebutkan? Karena tampaknya tidak ada dalam hadis yang muttafaq alaih. Ini kan kitabnya khusus hadis-hadis yang muttafaq alaih. Nah, riba dain itu hadisnya sahih tapi tidak ada dalam hadis muttafaq alaih. Berikutnya bab baru, babul manahi, bab tentang larangan-larangan, yaitu dalam jual beli. Monggo. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, naha, telah melarang an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an, dari asbi, maninya, al-fahli, pejantan. Mani pejantan dijual, maksudnya saya punya hewan pejantan, panjenengan punya hewan betina, kemudian panjenengan minta kepada saya supaya hewan saya dikawinkan dengan hewan panjenengan. Habis itu panjenengan bayar kepada saya. Nah, ini bayarannya haram. Haramnya kenapa? Riba tidak, dolim tidak. Maksudnya apa? Gharar, spekulasi, karena bisa jadi hamil, bisa jadi tidak, bisa jadi bunting, bisa jadi tidak. Maka di situ terjadi gharar. Supaya tidak gharar gimana? Kata guru kami Ustadz Mu'in rahimahullah, diurusi sampai betul-betul lahir janinnya tersebut. Jadi tidak hanya mengkawinkan saja, mengkawinkan, kemudian selama hamil, nah itu masih dijaga terus,
sampai betul-betul lahir anaknya itu. Nah, maka jadi halal kata beliau, wallahu a'lam. Nah, adapun yang tidak dilarang adalah yang disebut oleh para ulama karamah. Karamah itu hadiah. Pak, pinjem kambing jantannya. Untuk apa? Dikawinkan kambing betina saya. Nah, setelah dipinjemi kan, kemudian saya kembalikan hewan pejantannya tadi, saya bawakan nasi bungkus. Nah, ini namanya karamah. Ini bukan upah. Bedanya upah dengan karamah apa? Kalau karamah itu biasanya tidak ada akadnya, Pak. Kalau upah itu biasanya ada akadnya. Mengkawinkan satu hewan berapa? Satu hewan 1 juta. Nah, itu berarti upah. Nah, karamah itu tidak ada akadnya. Kita kembalikan sambil memberikan sesuatu. Ini namanya karamah. Ini halal. Nah, maka masih bisa ada solusi untuk kita ingin melakukan hal tersebut secara halal. Monggo. Maka ada muslimun di hadis Jabir, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i bil jabal. Wa farada Muslim, dan Imam Muslim bersendiri alias Imam Bukhari tidak meriwayatkannya, bi hadis Jabir, dengan hadisnya Jabir yang isinya naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dira'an bai'i, dari menjual dirabi, jimaknya al-jamali, onta jantan. Jadi kita punya onta jantan, kemudian dijimakkan atau dikumpulkan kepada binatang betina, onta betina, kemudian kita dibayar. Nah, seperti ini adalah haram karena mengandung gharar atau spekulasi tadi. Terus bedanya hadis ini dengan sebelumnya apa? Kalau sebelumnya al-fahl artinya pejantan dari semua hewan. Kambing disebut fahl, sapi disebut fahl, onta disebut fahl. Tapi kalau jamal, nah ini lebih khusus, yaitu hanya onta saja jamal ini. Nah, maka di sini pada hadis kedua Nabi menyebutkan khusus onta, tapi hukumnya tidak khusus onta. Beliau menyebutkan onta karena biasanya yang dilakukan orang-orang adalah mengkawinkan onta ini. Adapun hadis sebelumnya lebih umum, mencakup semua binatang jantan dari kalangan onta maupun yang lain-lainnya. Monggo. Wa anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an bai'i abadi al-aqla. Wa fi lafdhin kana ahlul jahiliyati yatabayyamuna ahmal jadur ila abadi al-aqla. Wa hablul habalah an tuntajjanna qatu umma tahmilul lati ujijat fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha. Oke, riwayatin enggak ada? Enggak ada. Ya. Wa anhu, dan darinya, dari siapa? Dari Jabir ya. Karena sebelumnya adalah Jabir. Tapi saya ingin mencoba mengecek di kitab asalnya apakah betul dari Jabir ataukah tidak. Ternyata kalau kita cek ke aslinya itu bukan dari Jabir, tapi dari Ibnu Umar. Berarti anhunya ini kembalinya bukan kepada Jabir, tapi kepada hadis yang sebelumnya lagi, yaitu Ibnu Umar. Maka mestinya wang farada Muslimun tadi itu mestinya nggak usah dikasih nomor, mestinya ya, karena masih nyambung pada hadis sebelumnya, sehingga wa anhunya kembali kepada Ibnu Umar. Karena seingat saya ini hadisnya Ibnu Umar, kok kembali ke Jabir jadi rancu ya. Tapi ternyata setelah dicek betul ini hadisnya Ibnu Umar. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya beliau naha, melarang, an bai'i, dari menjual habali, janinnya, al habalati, onta bunting. Habalah ini ada 4 tafsiran. Supaya mudah untuk mengingat 4 tafsiran ini, maka ingat-ingat arti habalah. Habal itu artinya janin, habalah artinya onta bunting. Ini terjemah yang pertama.
Terjemah yang kedua, habali artinya janin, al-habalah juga janin, berarti janinnya janin. Kalau kita terjemahkan yang pertama, habalil habalah, janinnya unta bunting, berarti saya punya unta bunting, kemudian yang dibeli bukan unta buntingnya ini, tapi janin yang ada dalam perutnya. Ini gharar, karena tidak jelas apakah di dalam itu jantan ataukah betina, tidak jelas. Kalau diartikan yang kedua, habalil habalah, janinnya janin, berarti saya punya unta bunting, kemudian panjenengan tidak membeli unta bunting ini, juga tidak membeli janin yang ada di dalam perutnya, tapi membeli calon janin bagi janin yang sekarang ada. Jadi gharornya jauh lebih lama, lebih dahsyat. Maka janinnya saja itu sudah gharar, calon janinnya janin lebih gharar lagi. Berarti sudah ada dua tafsiran ya. Nah sekarang saya tadi mengatakan ada 4 tafsiran. Nah 4 tafsiran ini yang dua bagaimana? Yang dua disebutkan pada lafal berikutnya, wa fi lafzin, dan dalam lafal yang lain, karena adalah ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, yatabaya'una, mereka berjual beli. Apa yang dijual belikan? Lahmal jazuri, daging onta. Kapan bayarnya? Ila, kepada, bayarnya itu sampai habalil habalati, janinnya onta bunting. Jadi yang dibeli bukan janinnya tadi Pak, yang dibeli barang yang ada. Misalnya yang dibeli adalah daging onta, atau misalnya yang dibeli adalah laptop, atau yang dibeli misalnya adalah motor, tapi bayarnya yang nggak jelas. Kapan bayarnya motor ini? Bayarnya nanti menunggu habalil habalah, janinnya onta bunting saya lahir. Ini tafsir yang ketiga nih. Atau habalil habalah, janinnya janin, berarti kapan bayarnya motor itu? Menunggu calon janinnya janin onta saya. Jelas ya? Sehingga jadi 4 tafsiran. Dan ini semuanya 4 tafsiran ini semuanya benar dari sisi bahasa, dan semuanya benar bahwa keempat-empatnya termasuk gharar. 2 yang pertama itu ghararnya, spekulasinya pada barangnya. Barangnya tidak jelas. Apakah janinnya cowok atau cewek, nggak jelas. Apakah cucu janinnya cowok atau cewek, nggak jelas. Adapun 2 yang contoh yang berikutnya ya, nomor 3 dan 4 itu tidak jelasnya pada waktu pembayaran. Maka dalam jual beli semuanya harus jelas, barangnya jelas, tidak ada sesuatu yang ditutupi, kemudian waktu pembayarannya juga jelas, tidak ada yang samar-samar. Ketika ada samar-samar pada waktu pelunasannya, berarti ini adalah termasuk gharar atau spekulasi karena tidak jelasnya waktu tersebut. Nah, kemudian di sini perawi menjelaskan apa itu habalul habalah. Mari kita lihat ini tafsiran dari perawi, ini sesuai yang mana dari 4 yang sudah saya sebutkan. Beliau mengatakan wa habalul habalati, adapun yang disebut habalul habalah, antun taja, bahwasanya melahirkan. Kata-kata tuntaja artinya jangan dilahirkan, tapi melahirkan. Siapa yang melahirkan? An-naqatu, onta betina. Thumma, kemudian tahmilu, mengandung, allati nutijat, hewan yang sudah dilahirkan tadi. Jadi setelah hewan bunting itu melahirkan janin, kemudian janinnya hamil. Fanahahum, maka melarang mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika, dari hal itu. Berarti tafsiran ini habalul habalahnya diartikan apa Pak? Janinnya onta bunting atau janinnya janin? Janinnya janin. Ini kenapa 4 saya jelaskan semuanya Pak? Karena nanti ketika panjenengan ngaji hadis ini, antara satu ustadz dengan ustadz yang lain tafsirannya beda-beda. Nah kalau tafsirannya beda-beda itu, selama masih 4 ini tidak ada yang salah. Dulu saya bingung kenapa ini penjelasan di kitab ini begini, di kitab ini begini, di kitab ini begini, beda semua. Nah ternyata para ulama katakan memang ada 4 tafsiran. Kenapa ada 4 tafsiran? Karena dalam bahasa Arab kata-kata habalah itu bisa diartikan onta yang bunting, bisa diartikan habalah itu adalah janinnya onta bunting.
Nah, itu yang menyebabkan munculnya beberapa model tafsiran seperti ini. Dan hadis-hadis yang seperti ini ada beberapa. Artinya ketika ada satu lafal hadis tafsirannya beda-beda, itu biasa, tidak usah dianggap satu masalah yang besar, karena ternyata memang semua tafsiran itu ada sumbernya atau ada hujahnya. Saya kasih contoh satu saja, nggak ada di kitab ini, yaitu misalnya hadis yang melarang tentang somma. Apa itu somma? Somma itu kita memakai kain berkerubut sehingga menyebabkan kita susah untuk mengeluarkan tangan kita, seperti kainnya orang ihram ya. Kalau kita buka bagian pundaknya, kan tangannya masih gampang. Kalau dikerubutkan semuanya, tangan di dalam, ini susah. Ada orang mau salaman kepada kita, kita harus mengeluarkan dulu, susah. Nah, sekarang somma itu hukumnya apa? Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan makruh. Ternyata dua macam penjelasan itu tidak bertentangan. Yang mengatakan makruh adalah somma yang tidak sampai menyingkap aurat. Jadi kita masih tertutup auratnya. Ya, seperti misalnya orang ihram pakai sarung, habis itu kemudian dia pakai baju atas. Tapi baju atasnya dia kerubutkan sehingga tangannya susah keluar. Nah, ini makruh. Ada orang salaman kita harus mengeluarkan susah. Ada barang jatuh kita harus mengeluarkan dulu susah. Kemudian yang mengatakan haram itu adalah somma yang dilakukan oleh orang-orang Arab zaman dulu. Mereka orang-orang miskin, kainnya cuma satu dan itu pendek, kemudian dikerubutkan di atas. Otomatis yang bawahnya malah nggak ketutup. Ada angin kencang bertiup, maka kainnya naik, burungnya kelihatan. Nah, itu yang haram, Pak. Itu orang Arab zaman dulu biasa. Jadi zaman dulu itu kelihatan burung itu nggak ada masalah, Pak. Ya, alhamdulillah kita tidak mengalami kondisi tersebut. Makanya Rasulullah ketika mengangkat batu, ya kan, pas masih belum jadi nabi, kemudian pundaknya sakit karena mengangkat batu, kemudian oleh pamannya diusulkan, udah itu sarungmu kamu lepas, kamu taruh di atas pundak supaya jadi lemek di pundak. Nah, beliau lepas, ditaruh di pundak, langsung pingsan. Pingsan kenapa? Allah tidak menghendaki calon nabinya menjadi orang yang bugil di depan orang banyak. Nah, tapi itu sudah biasa di masyarakat Arab ya, tidak dianggap sesuatu yang bermasalah, sehingga itu sudah jadi adat kebiasaan mereka zaman dulu. Berikutnya monggo. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada anil mulamasati wa binafati. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha melarang dari al-mulamasati saling sentuh, wal munabadati dan saling lempar. Ini adalah model jual beli jahiliyah yang mengandung gharar dengan cara menyentuh atau dengan cara melempar. Gambarannya tidak harus seperti di masa jahiliyah, karena gambaran-gambaran yang disebutkan dalam kitab-kitab syarah itu tidak sesuai dengan kondisi di masa kita. Nah, sehingga gambarannya kita kasih contoh yang sekarang ada di tengah-tengah kita. Menyentuh tidak boleh melihat, apa yang disentuh maka harus dibeli. Kemudian melempar, apa yang kena lemparan maka harus dibeli. Di atas meja ditaruh beberapa barang, kemudian kita melempar dari jauh, kita bayar 5.000, barang yang di atas meja yang kena lemparan itu yang terbeli, bisa untung bisa rugi. Atau seperti boneka yang ditaruh di dalam satu kotak ya, berkaca, kemudian kita masukkan koin, kemudian ada pengkait yang turun ya, besi yang mengkait atau mengambil boneka tadi. Kalau dapat boneka besar untung, dapat boneka kecil rugi, kalau tidak dapat apa-apa tambah rugi lagi. Nah, seperti ini adalah termasuk dari mulamasah dan munabadah. Pokoknya mengandung gharar dengan cara menyentuh atau melempar, itulah yang disebut sebagai mulamasah dan munabadah. Ini yang dapat kita bicarakan betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.